Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, bil khusus pengurus Masjid Al-Ansar, segenap jamaah, bil khusus para tuan-tuan guru, alim ulama, imam khatib, tokoh masyarakat. Bersyukurkan Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Allah izinkan kita hadir di subuh ini Ahad 12 Syawal 1446 Hijriah. Hadir kita di tempat mulia ini mudah-mudahan dalam keadaan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah segenap nikmat-nikmat terbaik untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih diberikan waktu kesempatan untuk berbenah, untuk menambah kebaikan untuk diri, keluarga dan sesama. Amin ya rabbal alamin. Sembari ta'lim, setelah Ramadan pun kita tetap i'tikaf di masjid kala kita berada di dalamnya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid ini selama berada di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Mengawali majelis kita ini sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Ikhlas karena Allah Ta'ala kita hadiahkan. Ambil barakah Fatihah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarga Rasulullah. Bil khusus kepada orang tua kita yang telah mendahului, ayah ibu kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, majelis kita yang sekarang tak hadir lagi bersama kita, orang-orang yang berwakaf untuk Masjid Al-Ansar yang juga telah meninggalkan kita, guru-guru kita dan kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu barakah dunia akhirat ala hazihi niyah wa ala kutim salihah wa ila hadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Subuh ini kami diminta hadir di masjid mulia ini. Sebetulnya yang tertuju ini adalah untuk kami sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan bahwa misi hidup kita ini adalah ibadah kepada Allah. Dan ayatnya sangat kita kenal, kita hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali mengatakan dalam menuju ibadah pada Allah ini kita menghadapi rintangan, hambatan
ujian minimal dari 4. Yang pertama tentu musuh abadi kita, syaitan. Yang kedua berasal dari dunia. Yang ketiga berasal dari manusia. Dan yang terakhir berasal dari dalam diri kita sendiri. 4 ini kalau dibanding, maka yang paling berat yang dari dalam diri sendiri. Itulah hawa nafsu. Tetapi dari hawa nafsu itulah kita dipandang unik sepertinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prototipe jenis makhluk Allah yang lurus saja, lempang, tak ada masalah. Allah sudah punya malaikat. Yang menyimpang saja ada iblis dan setan serdadunya, kalangan jin dan manusia. Yang unik yang kita ini nih, kadang belok kadang belok kiri, kanan sennya ke kanan, dia berbelok ke kiri. Itu. Dan sebaliknya, makhluk yang unik. Dan disinilah sepertinya Allah salah satunya menyukai kita. Dikala potensinya boleh jadi kita tersesat, tetapi kita masih bisa pulang balik ke jalan kebenaran. Subuh yang mulia ini saya akan menjelaskan terkait masalah hambatan dari dunia yang kita sekarang jalani. Kita sudah sampai ke fase 3, alam roh, rahim, dan sekarang dunia. Tinggal berapa lagi? Tinggal 2 lagi. 2. Dah 60% sudah perjalanan, ya. Nah, tinggal barzakh dan satu lagi akhirat. Barzakh itu destinasi transit, dan akhirat baru kelar, selesai kita. Dunia. Maka kami akan bacakan kitab Zamid Dunia, karya ulama salaf, tokoh besar Ibnu Abi Dunya. 281 wafatnya, berarti generasi salaf 300 tahun setelah hijrah. Kitab itu diantaranya menyantumkan satu kisah. Sebagian kita pernah mungkin masih mengingat kisah ini, tetapi uniknya pesan kisah ini sering masih kita lalaikan. Adalah suatu hari Nabi Isa ini kedatangan tamu seorang lelaki. Apa tujuannya? Tiada lain, ingin menjadi teman Nabi Isa alaihissalam, menjadi orang dekatnya. Apakah proposalnya untuk menjadi teman Nabi Isa ini diterima oleh Nabi Isa? Iya, akhirnya Nabi Isa jadikan dia teman. Baiklah, sampean jadi teman saya mulai hari ini, sahabat saya. Maka dalam beberapa waktu bergulir, Nabi Isa ini ada keperluan untuk musafir perjalanan. Diajaklah teman barunya ini. Maka singkat cerita mereka pun melaksanakan perjalanan. Lama jauh berjalan sampai mereka di tepian sungai. Kata Nabi Isa, kita singgah dulu ya. Ini di pinggir sungai. Kemudian Nabi Isa keluarkan dari bekal yang dia bawa. Ada 3 bungkus roti. Kalau kita di sini nasi kotak lah. Kata Nabi Isa, ini untuk kamu ya, yang ini untuk saya. A1 lagi cadangan.
saya mau turun ke sungai dulu, mau ngambil, mau minum, dan lain sebagainya. Baiklah Nabi. Pergi Nabi ke sungai, begitu Nabi Isa pulang, naik ke atas lagi, dia lihat nasi kotak cadangan hilang. Roti itu tak ada lagi. Nabi Isa tanya, Mas, ini nasi cadangan kita mana? Ini umpamanya orang Jawa, minta maaf, umpama saja. Saya nggak tahu Nabi. Siapa yang ambil, kata Nabi Isa? Nggak tahu saya, bukan saya. Yang benar, iya saya tidak tahu Nabi Allah. Baiklah, kita makanlah. Setelah makan kita akan lanjutkan perjalanan. Akhirnya lanjutlah perjalanan itu. Sampailah siang hari, lapar pun datang. Alhamdulillah di sekitar rute perjalanan mereka itu ada rusa, atau bahasa kita gini kijang. Ada juga yang menyampaikan kijang dengan rusa itu beda dikit, sikot tanduk panjang, sikot pendek. Ada rusa dengan 2 anaknya, ukuran sedang. Nabi Isa berhenti sebentar, kemudian kata Nabi Isa, atas izin Allah, kemari rusa. Akhirnya anak rusa itu mendekat pada Nabi Isa, ditangkap oleh Nabi Isa, kemudian dikatakannya kita sembelih untuk makan siang. Akhirnya si laki-laki itu membantu untuk pemanggangan daging rusa, makan daging rusa dia siang itu. Udah habis makan, ada bagian organ yang tertinggal, sebagian ada darah-darahnya itu. Nabi Isa dekati, atas izin Allah bangkit. Akhirnya seluruh organ yang terpisah, yang sebagian sudah dimakan, terpaut, terjalin, nyatu lagi, berdiri itu rusa. Kembali seperti awal, seperti tidak ada penyembelihan. Si laki-laki lihat ini kaget, si teman barunya itu. Subhanallah, bisa hidup. Kata Nabi Isa, atas nama Allah yang memberi mukjizat ini kau sudah saksikan? Ya betul ya Allah, kok bisa hidup? Tadi baru kita sembelih, kita panggang, kita makan. Kok bisa kembali seperti yang sedia kala, tak pernah terjadi apa-apa? Aku mau tanya, kata Nabi Isa, kau lihat tak mukjizat ini? Ya. Kira-kira siapa yang ambil roti tadi? Siapa yang ambil nasi kotak tadi? Ya Nabi, bukan aku. Bukan aku. Aku tidak tahu. Kau percaya tidak sama aku? Aku tidak bohong, bukan aku yang ambil. Oke, yuk kita lanjut lagi jalan. Menjelang sore sudah datang, akhirnya mereka berada di depan satu danau besar dan harus lewat situ, mesti nyeberang. Kata Nabi Isa, kita nyeberang. Laki-laki itu menjawab, mustahil, tidak mungkin Nabi, kita tak ada media untuk nyeberang. Sampan tak ada, perahu tak ada, rakit tak ada, bagaimana kita nyeberang? Sini tanganmu. Dipegang Nabi Isa, kemudian mereka berjalan di atas air tuh, melewati seperti daratan, sampailah di ujung danau di seberang. Terkaget-kagetlah si lelaki yang tadi itu. Kalau tadi aku lihat, aku makan, sekarang aku pun juga merasakan sendiri mukjizat yang diberikan Allah kepadamu ya Nabi Allah. Nah, demi Allah yang memberikan mukjizat ini kepadaku, aku tanya, yang ambil roti tadi siapa ya? Kau udah berulang-ulang kali Nabi tanya itu, seolah kau curiga kepadaku. Aku tak pernah melakukan itu, dan bukan aku pelakunya. Tidak tahu itu soal nasi kotak, itu tak ada. Oke, jalan kita, jalan sampailah malam. Menjelang malam mereka sampai di bebatuan padang pasir. Kemudian kata Nabi Allah, Isa, ini capek kita, ini kita rehat dulu lah. Duduk Nabi Isa,
duduk begini lebih kurangnya. Kemudian dia ambil batu pasir, susunnya 3, 1, 2, 3. Dan Nabi Isa atas izin Allah jadi emas itu tumbukan tuh. Ini untuk kamu ya, 1 tumpuk. Ini jatah aku. 1 lagi yang ambil roti kita. Kalau kau ketemu orangnya, ini jatah dia. Ini untuk kaulah, ini untuk aku. 1 lagi ini untuk yang ngambil roti kita tadi. Disinilah nyerah dia. Ya Nabi Allah, aku yang ambil tadi. Minta maaf nian lah. Tak terlap aku nahan, memang aku lah ngambil roti tadi, lapar aku. Minta maaf, aku tak bisa ngaku tadi itu. Kalau begitu baiklah, kata Nabi. Kata Nabi Isa, berarti ini jatahmu, ini jatahku, dan kau lagi ambillah kamu. Ambil. Bukan itu saja, jatahku juga ambil lah ya. Galau-galau ambil. Senang bukan main lelaki tadi. Tak sadar lagi bahwa dia sebetulnya sangat amat salah. Tak penting lagi soal itu. Alhamdulillah lah dalam hatinya itu. Tapi kata Nabi Isa, inilah akhir kebersamaan kita. Saya akan pergi saja sendiri untuk melanjutkan perjalanan. Lelaki itu masa bodoh, tak peduli dia. 3 itulah yang diurusnya, 3 tumpuk tuh. Akhirnya Nabi Isa pun pergi melanjutkan perjalanan. Si laki-laki sibuk dengan harta yang sekarang bukan main dia punya tuh. Masuklah malam hari, masih lagi ngurusi emas, macam mana ngangkatnya. Datanglah 2 orang dalam remang-remang kegelapan, menghampiri dia. Tiada lain perampok. Tuan, itu emas? Iya betul. Itu, ayo kasih kemari. Itu jatah kami. Emas itu harus diserahkan. Si laki-laki ini rupanya pandai juga, cerdas. Tuan, dosalah diambil galau-galau. Aku pun tidak betul-betul amat sebanyak ini. Bagaimana kita sharing be, kita nego be. Kau ambil 2/3, aku 1/3 be. Orang perampok ini kan berdua. Rupanya masih baik hati juga perampok nih. Ayolah katanya. Akhirnya bagi 3. Tidak mungkin kan malam makan emas, perut lapar. Maka si lelaki itu pun punya ide. Bagaimana kalau di antara kalian berdua ini ada yang pergi ke pasar, ambillah segenggam dikit, beli makanan untuk kita makan sama-sama. Ini kita sharing, kita bagi rapi, nanti kita bawa pulang. Cocok juga kata teman perampok tuh. Maka dia pun pergi ke pasar cari nasi bungkus. Lapar. Di tengah perjalanan yang menuju tempat untuk cari makan di pasar itu punya ide lain. Enak, ini aku disuruh katanya. Ini mesti ku isi racun. Kaget kalau sampai di sana ku racun, maka jatah keseluruhan itu dapat aku. Capek aku disuruh-suruh. Mati kau, aku yang dapat semua. Bagaimana yang 2 yang tinggal? Ternyata idenya beda-beda tipis. Kita bunuh, bela kakek dia balik, kita habisi supaya sharingnya lebih naik persentasinya. Kalau tadi bagi 3, bagi 2 kan lebih banyak. Itulah yang kejadian, Pak. Begitu sudah pulang dari pasar bawa makanan, sudah mau diletakkan di hadapan, dia dieksekusi oleh berdua itu, dibunuh, mati dia. Tinggallah berdua. Senang hati dia, lupa bagaimana kelanjutan ini. Akhirnya lihat makanan, lapar. Maka mereka pun akhirnya menyantap makanan, tak peduli amat lagi ada masalah apa di sini. Disitulah mati meregang nyawa dua-duanya, termakan racun. Yang pergi ke pasar meninggal, yang berdua pun juga tewas. Besok harinya Nabi Isa dengan sahabat yang lain melintas di kawasan itu.
tiga mayat itu masih bergelimpangan dengan tumpukan emas. Maka Nabi Isa ceritakan singkat ini bagaimana cerita awalnya. Maka kata Nabi Isa, hazihid dunia fahzaruha, inilah gambaran dunia ini, waspadalah, waspadalah. Ini kisah menginspirasi kita, potret dunia yang sedang kita jalani ini. Yang pertama apa, Bu? Yang pertama bahwa kalau sudah mabuk teramat cinta dunia ini, tidak cukup dalil yang menahannya. Ayat Quran kah? Hadis Nabi kah? Fatwa ulama kah? Bahkan yang tadi ada nabinya di hadapan, dia sendiri merasakan mukjizat, dia sendiri mengalaminya, tidak mempan kalau sudah gila dunia. Jadi kalau orang gila dunia itu tidak perlu nasihat lagi, tidak mempan, tidak ampuh lagi. Nah ini makanya kata Nabi itu hubbud dunia ummul khati'ah, puncak induk semangnya kesalahan itu adalah teramat sayang cinta mati pada dunia. Apa diantara ciri-ciri orang yang mabuk dunia? Minimalnya yang pertama, tak tahu lagi mana halal mana haram. Tak penting lagi ini halal ini haram, hantam. Tak boleh, ini curang, laju. Kau kada cocok runding, minggir. Ini namanya teramat cinta sama dunia. Nah, kalau sudah ada yang cocok begini, cara pandangnya pokoknya asal menang, apa pegawi laju, ini berarti sudah teramat cinta dunia. Ada enggak yang begini, Pak? Hah? Ini duku mana nih? Ini duku kompe, ini duku mana? Duku terus. Ini duku tak jelas, kau kasih mereknya di situ. Kompe asli. Besok diganti kompe asli nian. Besok lagi kompe asli nian 100%. Padahal bukan kompe yang asal muasalnya. Itu contoh betapa halal haram itu tak peduli lagi kalau orang yang sudah cinta mati dunia. Bohong biasa. Bohong ini salah satu induk semang dari masalah-masalah yang lain. Menipu kah, manipulasi kah, makan uang orang kan berasal dari nipu itulah, ya, kamuflasenya menipu orang. Membunuh tak masalah juga, sanggup dia bunuh orang kalau sudah selamat cinta dunia. Nah, tadi kasus. Maka kalau lihat orang tidak segan-segan untuk berbuat zalim pada yang lain, itulah karena memang tarikan dunia teramat menguasai dirinya. Tak peduli lagi. Tapak tanah orang digeser, tak masalah bagi dia. Masalah akhirat itu masalah cerita panjang lama saja. Yang penting sekarang, itu dia. Dan kalau ada orang yang begitu, didoakan be, Pak, didiamkan be. Nanti ada masanya lah itu. Ya, kalau lagi sehat, lagi dompet tebal, lagi kuat, lagi njabat, biasanya tidak mempan. Kaget nanti kalau dah kata dokter, nampaknya bapak ini stadium 4 kata Pak. Itu nampaknya pasti nanti agak bergabung dengan majelis Al-Ansar dia. Kalau sudah, ya begitu. Kalau lagi hebat, habis dalil buatnya. Itu. Yang kedua, jangan harap orang yang cinta dunia itu mengatakan cukuplah. Enggak. Yang ada dari dirinya itu mumpung kapan lagi laju lah. Kapan lagi mumpung kini itulah. La yamla'u ibnu Adam, perut Ibnu Adam itu tidak akan bisa penuh. Apabila apa? Laukana libni Adam wadiyan minaz zahab, andai kata dia punya 2 gunung emas, 2 triliun,
Apakah cukup? Enggak. Labtagha salisan, dia nak minta 3. Nak minta 3. La yamlau jawfahu illa turab. Tak ada yang bisa memenuhi perutnya kecuali tanah. Kecuali tanah alias mati. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk dalam liang lahat, barulah itu selesai. Kalau dia belum ke sana, pasti dia ingin 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi, 4 lagi. Nah itu kalau tidak ada orang yang bisa qanaah, itu minta tambah, minta tambah. Pokoknya pantang dimulai. Kalau waktu belum punya kan begitu dak. Aku kalau punya mobil cukuplah itu, tinggal beramal be. Ndak, nambah, nak minta 2 mobil pun nak ganti merek. Mereknya pun dapat juga, nak minta edisinya. Ini yang kelas lux, ini kelas biasa, nak minta. Nanti nak aksesorisnya, ndak berhenti-berhenti, rumah dan lain sebagainya pun begitu. Untunglah bini tidak. Ya. Nah, bini 1 cukuplah. Nampaknya spek lama, nak ganti beraida. Nah, itu alhamdulillah di situ. Jadi jangan berharap orang yang amat cinta dunia itu mengatakan aku cukuplah sampai di sini. Enggak, kecuali dia sampai ke liang lahat. Apakah potret dunia nih buruk sama sekali? Tentu tidak. Nah, inilah nih, ini tekanan kita di sini. Nabi katakan kepada Abdullah ibn As, pernah berkata dia begini, ni'mal malus salih bil mar'is salih. Sebaik-baik harta itu adalah di tangan orang baik, di tangan orang soleh. Jadi aset dunia ini dengan segala efek negatif pengaruh potensinya itu, tetaplah dia bisa diarahkan kepada positif kalau ada di tangan orang yang baik, di tangan orang yang tepat. Karena apa? Karena sahabat Nabi itu 4 yang utama. Ada Sayyidina Abu Bakar, orang bijak tua. Ada Sayyidina Umar, si tegas pemberani. Ada yang ketiga, Utsman. Ansor ini berdiri megah ini karena ada Utsman. Ya Pak ya? Utsman masih hidup lagi. Nah, kalau masih ada bisa itu dikembangkan. Yang terakhir pemuda Sayyidina Ali. Nah, ini 4 pilar inilah dalam kemajuan Islam itu. Ada orang yang bijak, lestari tempat bertanya, tempat mendapat nasihat. Ada yang tegas, komitmen dalam keadilan. Ada Sayyidina Utsman yang sharing hartanya tidak berputus untuk kebaikan. Nah, maka mesti ada Sayyidina Utsman dalam kehidupan Islam ini untuk melancarkan Utsman. Nah, nih. Ya Ustadz Ojiki ya, ada Sayyidina Utsman ada kan? Lancar urusan, karena sebahagian tak tembus hanya dengan dakwah. Kata Muhammad Nasir, Perdana Menteri era Orde Lama, tokoh Masyumi, 3 misi amar ma'ruf itu baru bisa sukses. Yang pertama harus dengan dakwah, tapi tidak mempan, harus ditambah hukum. Yang ketiga kesejahteraan. Hukum tegak, dakwah terus, pendidikan, mengingatkan, dan ada unsur kesejahteraan. Kalau asyik dakwah B, setelah ngaji ini makan lontong enggak? Iya, ya aja ya. Ini mantap. Alhamdulillah. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu insya Allah. Karena survei menunjukkan pengajian kalau tak ada lontongnya agak sepi. Nggak tahu, entah di daerah sini alhamdulillah ada. Ya kalau daerah sana, kecamatan sana, kalau sudah nasi minyak melimpah ruah jamaah. Tapi kalau kita ngadakan di masjid bela katanya, berat. Pengajian di masjid katanya. Nah, karena apa? Hawa nafsu itu bertanya, apa loka katanya. Kalau ada katik bentilah katanya. Akhirat pahala, kagelah kalau pahala tuh aku nak yang jelas dulu katanya. Itu pula.
Maka harus ada keseimbangan. Itulah tadi, wa tatqibi ma ataqallahu daral akhirah. Cari bekal dunia akhirat kita, wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupakan bagian di dunia. Makanya imam kita tadi kencang doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Unik ya, hasanah di dunia, hasanah di akhirat, tapi masih minta wa qina azabannar. Apa dia? Jangan transit sama sekali dalam di neraka tuh. Mungkin masuk surga, tapi kalau bisa jangan transit. Mungkin hasanah juga di akhirat, ujung-ujungnya masuk surga. Tapi kalau transit berat juga, bos. Ya kan? Bukan mudah-mudah. Minimal-minimalnya siksanya di neraka itu adalah ketika tapak kakinya itu diinjakkan ke butiran dari bara neraka itu, yang membuat otaknya menggelegak saking panasnya. Ini ya menggelegak gara-gara sebutir yang dari bara neraka itu diinjakkan ke kaki orang yang masuk neraka. Itu yang paling kurang. Nauzubillah. Maka waqina azabannar, mudah-mudahan kita tak pernah sedikit pun singgah ngetem di neraka. Itulah harapan kita. Nah, ciri yang orang pencinta dunia tadi, selain yang tak peduli dengan halal haram, dia berat bersedekah, berat berbagi, pedulinya kurang, berarti cinta dunianya amat tinggi. Ini memang penyakit kita lah Pak. Bukalah dompet, lewatlah celengan, kira-kira tuh yang merah, biru, abu-abu yang nanti turun tuh. Berat. Merah dengan si biru, berkali-kali istikharah itu. Biru, merah, biru, merah. Akhirnya yang meluncur tetap abu-abu. Ya. Walaupun lah dipegang. Naik dikit lah ngingat ngaji, berubah laga agak-agak kuning krem, ya kan? Nah itu. Itulah penyakit tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, ciri cinta dunia itu adalah prioritasnya bukan Allah dan Rasul, tapi tetap dunia. Ketika dihadapkan, ini kata Allah, kata Rasul, jangan, dia katakan tetap pilihan yang didorong oleh hawa nafsunya, karena itu dia teramat cinta pada dunia. Tidak boleh pesta atau pakai musik yang mengundang hawa nafsu, syahwat, lupa dunia. Tetap juga diadakannya. Padahal lah ngaji, jangan pakai cincin emas, pakai juga berarti masih kuat, ya. Masih kuat. Jangan ke dukun, kalau toko nak laris itu jangan, masih ke dukun juga. Itu berarti kuat, masih cinta dunianya. Dan yang terakhir, ciri khasnya adalah tujuannya itu bukan akhirat. Nah, ini yang paling berat juga Pak. Walaupun amalannya seperti akhirat, tetapi kalau tujuannya duniawi, berarti duniawi. Mana contohnya? Maaf, berkali-kali pergi umrah, tapi motivasinya bukan lagi lillahi ta'ala, berarti itu dunia yang dikemas dalam ibadah akhirat. Dan kita banyakkan masih dihantui niat-niat yang keliru. Kenapa salat duha aku nak lancar usaha, ada terselubung dunianya lebih besar. Apakah tak boleh? Boleh untuk kelas kita. Ikhlas itu 3. Ikhlas terendah yang itulah untuk ibadah tapi terselip kepentingan dunia. Itu yang kelas kita tuh. Kau ngapa sembahyang tahajud? Supaya Allah ini memberikan kehidupan padaku yang lebih layak, lebih kaya lagi, lebih hebat lagi, dan sebagainya. Itu berarti masih ada dunianya. Nah, kelas kita lah itu, ya kan? Kelas saya lah. Naik ke atas lagi, baru hanya akhirat. Apa sembahyang, apa surah Waqiah diamalkan. Ini baca Quran. Nabi juga mengamalkan.
apa al-muluk supaya jangan diazab kubur. Itu juga untuk akhirat saja. Itu berarti kelas 2, kelas 3 baru tidak lagi memperhatikan kepentingan kecuali Allah semata. Apakah kita kelas berapa? Yang penting kita masih dalam 3 kelas tuh. Nanti pelan-pelan lah naik, pelan-pelan naik ke atas, jangan cepat, nanti overdosis. Kalau belum kelas kita jangan maksain diri, ya. Aku nak kelas wali, jangan, ya. Belum masanya, nanti ada masanya. Allah kuatkan kita naik ke kelas. Apa sembahyang qabliyah dunia, qabliyah subuh, pahalanya besar nian, itu kelas kita lah. Masih menimbang pahala, tidak apa-apa itu. Nanti naik baru kelasnya yang kedua dan ketiga. Terakhir Imam Syafi'i berkata begini, iza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Kalau kau punya hati yang qanaah, bisa merasa cukup dengan anugerah Allah, sedikit banyak sama saja, nyaman hati, tidak resah lihat tetangga beli mobil, beli TV, beli kulkas, yang lain-lain, bisa qanaah, maka engkau dan raja pemilik dunia sama kelasnya. Paham Pak? Kalau kau punya hati yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri, maka engkau dan Sultan Brunei sekelas. Ya kan? Raja Salman satu kelas. Kenapa? Kita sudah sangat kaya. Tapi kalau orang yang tamak, orang yang hubud dunia, tak pernah merasa cukup. Itulah qanaah. Maka kita minta diberi anugerah Allah, mudah-mudahan punya sifat qanaah, merasa apa yang Allah beri ini sangat membadahi, yang ada pun tak mampu kita syukuri 100%. Nah, kesehatan, anugerah Islam, hidayah, semua mahal nilainya, itu pun tak mampu kita syukuri secara maksimal. Kalau sudah kena asam urat, kena kolesterol, kena rematik, barulah ingin nambah rakaat dikala tidak bisa lagi. Waktu duduk hebat tidak tergerak. Maka yang ada ini mudah-mudahan menjaga kita hati-hati dengan dunia, jadikan dia media kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jadi orang yang qanaah. Dan itu butuh lingkungan yang mengingatkan kita qanaah, orang rumah mesti juga bantu kita qanaah, dan begitu juga anak-anak. Mudah-mudahan kita selamat di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup ngaji ya Ustaz ya. Ngaji itu jangan banyak-banyak ya. Apalagi subuh nih ya. Pokoknya lebih dari setengah jam mulailah miring menara tuh. Ya. Tapi alhamdulillah Al-Ansor salah satu masjid yang hidup semarak pengajian ta'limnya. Mudah-mudahan ini istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana rabbil alil alal wahhab. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah was salamah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-hakir, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.